Hello guys, welcome back di Gorilla Rocks channel bareng gue Bob Scapulet. Kali ini gue akan sedikit ngobrol-ngobrol aja cerita ketika uh, gimana keseruan gue kemarin sama tim Ricis yang seharusnya itu bakal berbuah keseruan-keseruan yang ternyata ya beginilah keadaannya yang mengharuskan kita jadi work from home atau enggak lo kayak apa ya, bukan work from home sebenarnya sih, di rumah nggak ngapa-ngapain intinya. Oke, nanti gue bakal kasih tahu juga nih, gue bakal kasih gue punya banyak ada footage mungkin kayak behind the scene waktu lagu yang kolak pisang itu yang mungkin lu nggak bakalan pernah nonton karena itu memang gue ada beberapa footage yang memang nggak gue upload gitu loh. Jadi mungkin gue akan keluarin juga di sini. Gue akan kasih review ngapain sih gue waktu itu di situ sama mereka gitu kan. Pasti bakalan seru gitu loh. Jadi itu ya karena gue males ngedit behind the scene-nya gue satu-satuin kayak gitu lagi gitu loh kan. Karena udah ada di tim Ricis ID dan juga ada di SJ Famous kan. Untuk apa namanya behind the scene-nya gitu loh. Jadi gue cuma kasih footage aja, kita omongin footage itu isinya apa. First of all, sebelum itu semua, gue mau kasih tahu. Jadi mungkin lo ngebaca judulnya agak-agak clickbait atau skeptis. Sebenarnya enggak. Memang itu yang terjadi gitu loh. Jadi kisahnya itu gue agak flashback dulu ya. Ini bukan disclaimer tapi flashback. Ketika partner gue di kantor di SJ Famous, dia bilang kalau, men, kita akan garap tim Ricis nih, gitu kan. Oke, gue bilang, ngapain? Banyak, gitu loh. Kita akan jadi partner project untuk ya offline lah, gitu loh. Offline itu bahasa untuk event dan segala macem. Kita akan kerjain itu. Oke, seru, gue bilang kan. Terus akhirnya singkat cerita gue temu sama tim gue di kantor. Ternyata yang kita mau garap pertama adalah video klip. Video klip nih gitu loh. Oke, gue bilang, emang mereka nyanyi gitu loh. Pertanyaan di gue pertama kali, emang mereka pada nyanyi ya? Oh mungkin gue pikir, oh tim Ricis kayak boy band gitu ya gitu. Kayak boy band. Oh iya, akhirnya gue baru inget. Mereka tuh pernah bikin video yang ada dinosaurus itu. Oh iya, gue bilang anak-anak, iya pernah. Mereka nyanyi ya. Terus jujur aja sih, pertama kali di benak gue gitu kan, gue tuh udah sering ya, maksudnya eh, bertemu dengan musisi dengan segala macam gitu loh, dengan anak-anak band yang menurut gue yang dari yang biasa aja sampai yang band-band terkenal. Mungkin gue udah pernah ngajain beberapa project bareng mereka gitu. Ketika gue dapat tim di sini, gue agak-agak sorry nih, agak-agak, emang dia bisa nyanyi, emang Ricis bisa nyanyi, suaranya bagus gitu loh. Pertama kali gue denger gitu kan. Terus ya udah, ntar lo dengerin aja deh, kata kata anak-anak, lu bantu visual aja. Nah saat itu gue bilang, gue lagi ada project juga, gue bilang, oke, direkturnya gue nggak gan gue gitu, si Roni aja. Roni sahabat gue juga. Kalau lo pernah nonton video klip Wali yang pernah gue kerjain, gue pernah ngajak Roni saat itu jadi talentnya. Roni berbakat. eh oke, sama Roni kan tadinya udah kayak gitu. Tapi Roni kayak, wah, gue jangan dilepas dong gini, udah lu aja gitu, ntar gue bantu deh pasal kreatifnya. Oke, saat itu gue menyanggupin kalau gue kreatifnya. Mungkin kalau job-job yang lebih besar nanti, yang lebih berat, oke, gue handle gitu. Rencananya ini nih gue handle gitu lah. Nah, gue dapat lah filenya by email. Ada beberapa lagu, nggak banyak sih, ada beberapa lagu. Dan oh my god gitu, gue dengerin, gue emang pengen dengerin pakai headset kan. Gue pengen dengerin pakai headset, gue dengerin pelan-pelan gitu. Gue telepon Aji, gak diangkat. Gue langsung nanya nih, tadi gue langsung mau klarifikasi, ini bener nih tim Ricis maksud gue mau ngomong gitu. Dalam hati gue pikir gini, mereka bisa nyanyi ternyata gitu loh. Dan gue dengerin, dan lagunya bagus men gitu. Dan semua yang apa ya, yang ada di kepala gue itu kayak buyar gitu. Kayak gue berpikir kayak, siapa sih dia gitu, dia kan cuma modal banyak subscribers gitu loh, dia cuma selebgram.
ternyata setelah gue dengerin lagunya enak. Ada beberapa sih yang gue suka yang Aries bikin ya. Itu lagunya enak sih menurut gue tuh. Bisa orgasm banget gitu loh di kuping lo gitu loh. Dan itu enak banget dan gue langsung percaya, serius ini mereka gitu loh. Oke, gue bilang. Gue langsung timbul lah ide-ide kalau kita harus kreatif gini kan. Nah, ada yang lucu nih sebenarnya nih, lucunya nih. Nah, terus kita meeting nih sama manajemennya tim Ricis ya, Big Donte. Kantor gue sebenarnya udah tahu nama Donte itu tuh Doni Teguh yang gue tuh dulu pernah kerja sama gitu sama Big Donte gitu kan. Dan arti gue pernah jadi ngerjain project bareng Om Donte gitu kan. Ketika gue sama tim ESG Famous ke sana, kita rencana untuk membahas what's next about tim Ricis gitu kan. Udah menyiapin nih rencana besar buat tim Ricis nih. A, B, C, plan banyak banget, sampailah ke Big Donte. Sama Big Donte, woi Bob, apa kabar, gini-gini ya. Iya, udah lama kan gitu loh. Om Donte itu kan senior gue, dia emang udah masternya iklan deh, pokoknya deh, the best deh intinya gitu loh. Ya gue bilang, ya udah kalau Om Donte mah pasti bener deh intinya gitu loh. Udah gak ada yang diraguin gitu loh. Makanya gue bilang sama anak-anak, kenapa Om Donte ngajak kita buat, dia kan bisa semuanya gitu loh. Oh dia butuh kita diletakkan di bagian off air dan off event lah gitu loh. Akhirnya kita sepakat kalau oke, gue bagian yang ini, dia bagian dalamnya kayak konten segala macam tuh bagian Big Donte. Nah malam itu gue video call lah si Wildan kan ya. Tumben-tumbenan, biasanya lama nih ngangkatnya tuh kan ya. Diangkat sama dia lagi sama Ricis kan. Pas dilihat ini, gue kasih lihat mukanya Donte. What? Kata dia, lu ngapain di tempatnya Om Donte? Gue kasih tahu kalau gue nanti gue bakal bekerjasama sama kalian nih untuk ngomongin tim Ricis gini-gini kan. Oh, langsung dia ngomong Ricis, pasti lu mau ngejar video klip, pasti lu bakal gini-gini. Oke lah. Nah, akhirnya ya gitulah, ternyata emang dunia ini ternyata itu aja gitu loh, nggak ngelebar kemana-mana. Ya teman lama si A, si B, si C ya ketemu-temu lagi gitu kan. Lanjut malam itu juga Wildan ajak gue ketemu. Kebetulan nggak jauh dari tempat Donte itu ke tempatnya Ricis tuh nggak jauh. Tapi kita ketemu di salah satu warkop lah gitu lah. Gue ketemu dia, dia sempat ngomong sama gue sih pasti pertama kali kalau dia itu pengen buat bukunya itu mau difilmin. Jadi bukunya Ricis itu nggak difilmin karena ada banyak hal, tapi dia mau filmin bukunya si Wildan. Jadi gue sama gue, sorry om, bukan lo direkturnya, ini filmnya. Oh nggak masalah men, justru gue bangga dari lo yang ya gue kenal lo, maksudnya dulu lo cuma ngedit gitu kan di tempat gue, terus akhirnya lo jadi editor, terus lo bisa nulis buku dan lo bisa mau filmin bukunya, which is gue nggak jadi direkturnya, itu gue udah salut gitu loh. Ya keren lah gitu loh. Terus tapi ada hal yang agak ganggu ketika dia bilang, tapi gue udah gak di Ricis lagi om. Loh kenapa lu gak di Ricis? Gak, maksud gue gak di Ricis, tapi gue ada di tim Ricis, kata dia gitu. Saat itu dia mengklarifikasinya sama gue seperti itu. Terus kita banyak ngobrol tentang satu dua hal. Terus gue kasih tahu kalau gue akan ngerjain video klipnya, bla 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 bla. Dan dia punya rencana mau bikin film pendek waktu itu bareng gue. Dan gue tantang dia sebenarnya. Ini rencana besar pertama gue sama dia. Gue mau tantang Wildan sendiri, gimana kalau lo yang direct? Gue yang properin semuanya, lu direkturnya. Saat itu dia nyanggupin gitu loh. Dan ini belum corona, belum menggila ya. Nah itulah awal ketika starting project itu dimulai gitu loh. Sampai gue akhirnya baru tahu kalau Wildan itu nggak di Ricis, akhirnya di tim Ricis. Oke, tapi mereka masih gabung gitu kan. Terus kita ngomongin banyak hal, ngomongin sneakers, ngomongin kuku Bima lah. Dia masih, gue kan pernah bilang kalau dia tuh punya pernah ginjal atau apa gitu, tapi dia masih maksa minum itu gitu. Oke, selepas dari itu kita udah nyiapin nih rencana besar. Jadi ini bocoran nih, cuman ada di video gue yang ini nih. Setelah video klip itu akan ada video klip lainnya mungkin ya. Tim gue nih bareng teman-teman di SJ Famous, kita udah mau buat
tur albumnya. Karena ada apa ya, menurut gue ada fenomena yang ketika kita meeting ya, jadi orang itu ke KFC saat itu bukan mau beli ayam, tapi mau beli CD dapat ayam. Biasanya orang itu mau beli ayam dapat CD, ya biasanya orang pilih CD ya seadanya aja lah, gue mau CD yang mana gitu kan ya, yang penting yang kelihatan catchy aja. Tapi ini kebalik, banyak yang DM gue kalau CD-nya nggak ada, CD nggak ada. Justru ini yang menariknya adalah orang ke situ mau beli CD dapat ayam gitu loh. Ini yang di zaman kayak gini yang oke ya, anak Jakarta lu mau nyetel CD di mana? Laptop gue udah gak ada CD-nya, mobil gue udah gak pakai CD gitu loh, mau setel di mana? Dan masih banyak orang, dan akhirnya kita pikir kalau itu collectible items gitu loh. Mungkin kayak si fans-fans itu seneng kalau mereka punya mengkoleksi fisik gitu loh. Gue ngomong fisik ya, gue beli juga sih, penasaran. Gue bisa aja minta, tapi gue harus menghargain karya mereka dengan gue harus beli. Pas beli pertama kali gue beli itu gue sempat nggak dapet karena ya gue lakuin sendiri dengan gue datang ke KFC. Oh ternyata nggak ada gitu loh. Malah kan waktu itu kalau nggak salah harusnya tanggal 2, tapi sebelum tanggal itu udah beredar gitu loh kalau nggak salah ya. Gue sih setelah tanggal 2 gue coba beli, gue nggak dapet. Akhirnya dekat rumah gue ternyata ada, gue dapet. Ya gue nggak bisa dengerin gitu loh. Ujung-ujungnya sebenarnya gue ngedengerinnya itu dari dikirim file lagi dari kantor, itu full satu album gue dengerin, dan ternyata ya di luar ekspektasi gue ya. Ternyata mereka bagus gitu loh. Ekspektasi gue kan siapa sih lo, cuman apa sih, selebgram atau youtuber biasa, nggak bisa nyanyi, nggak bisa bikin lagu. Ternyata di luar ekspektasi gue sorry, gue awalnya agak underestimate karena ya menurut gue dia cuman youtuber. Ternyata wah segini men, lagunya tuh oke banget. Banyak lagu-lagu yang apa ya, tematik menurut gue. Ya paling lu semua juga udah pada dengerin kan, udah pada. Tapi ini cerita gue ketika gue dapetin itu, ya gue beli aja, gue cuma ngeliat gambar-gambarnya, warna merah, gambar-gambarnya, dan ya sebenarnya kalau gue mau minta juga bisa gitu loh ke manajemen, tapi kan enggak, gue mau beli gitu. Gue pengen tahu rasanya ketika gue beli di KFC-nya. Oke, dari situ kita udah langsung mapping nih. Wah kita akan tour nih, mall to mall rencananya kan, mall to mall. Kita udah kontak mall A, mall B, C, C, sampai ujung itu sampai Cirebon kalau nggak salah. Cirebon sama Bandung. Kita mau coba Jakarta, Bandung, Kerawang, Cirebon, Bandung, itu kita udah mau siapin semuanya tour. Kita mau siapin juga ada namanya semacam kayak mini konser ya tadinya ya, tapi kayak launching lah, tapi mau ada mini konser. Itu udah kita mau readyin semua. Oh, dapat respon yang bagus dari mallnya. Itu mallnya udah bener-bener oke banget gitu loh. Jadi Ramadan itu rencananya bakalan mau blast gitu, bakalan goks banget, kita bakalan capek, ini bakalan seru nih gitu. Dan setelah itu kita harus menunda karena saat itu Ricis mau syuting web series dia gitu loh, Setan Tobat gitu. Sebenarnya kita punya project nih, kita mau bikin web series juga di luar itu. Kita mau bikin judulnya saat itu judulnya Rumah Kakak gitu loh. Ini kita mau progres itu, tapi kita harus mundurin karena Ricis sudah punya jadwal dengan Setan Tobat. Oke, itu dulu. Dan paling gokil lagi, kita punya project rencana ke depan adalah syuting film layar lebar bersama mereka gitu. Dan kemungkinan gue antusias banget, kalau gue pasti gue pengen ngedirect itu gitu. Itu yang pengen gue direct. Dan gue pengen ngedirect itu gitu. Itu yang pengen gue direct. Dan shit. Corona membludak. Cancel. Batal. Gak jadi. Man. Mungkin ini jalan terbaik waktu itu. Mall ditutup. Gak bisa dong. Kita motor gitu. Batal akhirnya kan. Mau bikin konser launching juga gak bisa. Mau syuting, saat itu kita coba memaksain syuting Rumah Kakak juga nggak bisa. Ricis aja udah syuting Setan Tobat aja udah sempet kan, rame kan yang nggak tahu waktu itu ya, dia sempat beli bakso jadi omongan orang kan, omongan tetangganya kan. Akhirnya ya udah, ya gini lah gitu lah, ini bukan work from home ya,
jadinya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah akhirnya ya di sini gue bercerita yang menurut gue nggak tahu ini tertunda atau ini belum benar gagal gitu loh. Nggak tahu nanti lihat pandemi ini kayak gimana. Apakah proyek besar ini nanti akan terjadi kembali atau memang cancel gagal? Karena di sana ada temen gue Cakra yang kreatifnya is the best, yang mungkin dia juga udah nggak tahan untuk berkreatif lagi. Ada Donte, It's 14 hours. ada teman-teman di SJ Famous yang udah semangat tapi langsung drop gara-gara corona. Ya sudahlah. Nah, sesuai janji gue di pertama video tadi, gue akan kasih lihat nih. Gue nggak bilang ini behind the scene ya. Anggap aja ini extended footage lah gitu kan. Kalau gue pernah punya keseruan gitu loh. Ya, mengobati kegagalan tertundaan itu. Kita tonton satu-satu sambil gue coba komenin apa sih yang terjadi saat itu. File 143. Amin. Mengizinkan untuk cuaca yang lebih baik, tidak hujan dan tetap cerah, sampai di akhir pelaksanaan syuting kali ini. Dan sukses berkah untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Ricis trending. Kita baru mulai nih, mungkin video ini udah pernah lihat di behind the scene. Kita baru mulai, lokasinya di tempat apa namanya, pool pasir gitu. Ini tuh panas banget, saat itu panas banget. Dan sekedar informasi, ini tuh sudah corona, tapi pemerintah itu belum melakukan pembatasan sosial. Artinya kita masih bisa syuting, masih bisa ngapa-ngapain. Kalau lihat di situ ada teman gue Cakra, udah pada pakai masker. Walaupun beberapa kayak Fazo, Aries belum pada pakai masker ya. Maksudnya ya masih aman lah. Kita masih menganggap kondisi itu aman. Ada gue di belakang lagi garuk-garuk. Ya ini video yang pertama, ini kita baru mulai. Ini di pasir-pasir. Kita lagi doa nih. Saat ini kalau nggak salah Ricis sama Wildan lagi di makeup. Next di 342. Bang, sorry bang. Ada es krim cincau. Proses Mantap. syutingnya Luar biasa. Cakep, seru banget. seru ya. Kalau udah bilang luar biasa, memang luar biasa kalau menurut gue gitu kan. Fauzi itu salah satu yang mungkin gue nggak terlalu dekat sama dia ya, karena kayaknya ya mungkin tipe kalau orangnya gitu, tapi sebenarnya mungkin kalau gue lebih kenal lebih dekat mungkin asik kali. Next, di 343. Kenapa? Nah ini ada Aries. Oh, lagi. Ayo lagi. Ayo kapan lagi? Ya, gue pengen cover. Ya sini Aries. Dilarang gibar di belakang. Aries itu gue agak respect sih sama dia. Karena dia pertama kali dia nggak kenal gue belum kenal Aries situ datang nyapa gue, Om, gue kayak pernah lihat lu deh, lu yang sama Wildan kan gini. Oh, ternyata dia orangnya very humble, santun banget, gue suka dia apa ya, kayak mungkin karena lebih dewasa kali ya, kayak ya lebih friendly lah, yang bukan berarti yang lain gak friendly, tapi yang gue lihat dia menyapa gue, kita sempat ngobrol sedikit dan dia anaknya asik. Lanjut ke file 347. Nah ini tuh gambarnya, ini tuh ketika adegan, lo lihat dong, angin ini udah kenceng banget, ini tuh sebentar lagi mau hujan. Jadi yang tadi pagi itu panas banget, nah pas malam-malam, pas ini kalau nggak salah jam 4 lah. Sebenarnya kita nggak bisa syuting lama-lama karena katanya Ricis itu mau ada acara di mana gue nggak tahu gitu. Jadi kita harus running syuting harus cepat gitu kan, selesai cepat. Akhirnya bagian yang ini scene yang ngagibah ini
ini tuh udah mau hujan dan Ricis tuh tadi kan lu lihat dia ngumpet di belakang situ. Sebenarnya tuh udah agak gerimis. Oh itu di situ tuh di balik situ ada teman gue tuh ada Rizka yang megangin HP sama mayungin Ricis waktu itu di situ tuh. Dia berjasa juga nih untuk sini nih. Kalau nggak ada dia Ricis baca-bacaan nih di sini nih. Ya. Jadi sini ini memang anginnya udah gede banget nih. Udah ya kita tetap harus bagus karena scene ini kan bakal jadi scene ada efek ya. Si Jimnya itu ngilang jadi harus perfect. Jadi gambarnya itu nggak boleh goyang, nggak boleh ganti, nggak boleh ada angle yang salah karena dia akan ngilang gitu. Gue lanjutin di footage selanjutnya 350. Ini footage yang sama tapi dari angle yang berbeda. Nah ini ketika mereka gibah, lihat dong angin yang menerpanya kan. Ini gila banget nih. Emang sih angin ini tuh udah lumayan gede banget. Udah. Nah ini sebenarnya ini baru ini kan kelihatan hujan ya. Ini tuh baru jam 4:30 jam 5 deh, 4:30-an deh. Ini lihat udah hujan nih. Nah lihat nih, tuh kru kita udah masuk ke ruangan dalam mau akhirnya harus ambil kreatif kalau kita harus syuting indoor kedalaman lagi karena cuaca udah nggak mendukung, udah hujan, udah parah banget. Akhirnya untuk adegan yang dikur kayak Bohemian Rhapsody kalau gitu agak di dalam. Gue lanjutin ke footage selanjutnya. Ini footage 364. Oh di sini Wildan ngomong. Lu dengerin nih Wildan ngomong apa? Video klip ini tujuannya apa nih lagunya nih? Tujuannya adalah supaya orang-orang Indonesia ketika berpuasa walaupun ada cincau, walaupun ada kolak pisang di siang hari jangan sampai kalian tergoda. Karena puasa itu cuy, kalau di Indonesia nih biasanya panas banget kan. Sekarang nih masih musim hujan, mungkin next bulan puasa itu bakalan panas banget. Jadi harus tahan-tahan sama yang namanya godaan gitu. Gimana? Mantap prosesnya? Mantap sih, panas-panasan, hujan-hujanan, gokil sih. Kru-krunya juga seru banget. Mantap, sukses. Thank you Bang ya. Sama-sama. Nah gitu deh intinya kata si Wildan tuh. Saat itu ya. Nah ini yang gue bilang tadi nih scene Bohemian Rhapsody gitu. Jadi kayak mereka tuh ngasih kur gitu, kayak beda-beda ganti vokal. Ini menarik. Karena gue lihat di sini Ricis itu kayak ngatur mereka ya. Berarti kan kayak kolak pisang gitu ya. Ya tadi yang gue anggap mungkin kayak dia nggak bisa nyanyi ternyata dia bisa sampai suara lu segini ya, lu nada lu agak segini, lu nada lu agak segini gitu. 369. Nah ini akhirnya kita syuting di belakang yang tadi gue sempat bingung karena backgroundnya cuma putih doang ya kan. Ya udah Ron, sikat aja. Nah ini mereka lagi adegan kolak pisang. Selanjutnya ke 380 di file 380 ini beneran makan ya. Jadi memang Rich dan teman-teman lain tuh emang lapar banget. Jadi kebetulan kita emang ada scene ceritanya mau buka puasa bareng sama anak yatim ya kalau nggak salah ya. Ya sama anak yatim. Jadi itu beneran itu nasi liwet, tempe, dan ada 25 anak yatim yang memang kita undang sebenarnya selain buat di kepentingan video klip itu memang kita kasih santunan aja gitu loh ke anak yatim itu sekalian kasih santunan mereka dan sekalian makan-makan dan gokil itu makanan enak banget dan mereka pada makan semua. Tim Ricis makan dan ya ini pengganti kelaparan itu sore-sore kita pada makan nasi timbel ini. Ini adalah adegan ketika masak. Jangan ngambil lagi masak. Wah, jadi berantakan ini dong. Tangan. Enggak buat anak kok coba. Minyak kayu putih kali ya? Iya. Bocoran. Ya, siap. Cobain aja dulu kalau berhasil lah. Lu ambil panetnya, men. Dan ini
Gue nggak tahu itu ulekannya bener apa enggak, tapi ya kalau lo mau ngeliat Ricis lagi ngulek sambal, ini dia momennya. Masih karantina ya? Oke, yuk. Bocor gak gua? Enggak. Yuk rolling, gangguin lagi. Ini istrinya teman gue ini Intan. Ini adalah proses yang tadi gue bilang, kita emang bener ngasih santunan ke anak-anak yatim ini. Kita emang rencananya memang selain dia in frame untuk kebutuhan syuting, kita memang mau ngebagi-bagi rezeki lah buat anak-anak yatim itu. Kita bagi-bagiin. Dan ini nggak ada di video-video behind the scene lainnya, cuma ada di sini. Yang terakhir kali ya. Ini ketika kita closing, lo bisa lihat ini adalah keseluruhan tim yang ngerjain video klip saat itu. Ya, dari pojok kanan sampai pojok kiri. Gue mungkin nggak bisa sebutin semuanya. Ini lumayan banyak. Tapi di sini masih ada. Oh, di sini nggak ada Wildan dan nggak ada Ricis. Gue nggak tahu mereka kemana. Tapi masih ada Aries, masih ada Fazzo dan masih ada Derry. Ya, bicara tentang tim Ricis ini, mereka bertiga ini cukup salut. Aries humble, Fazzo dan Derry jarang bicara. Oh, Wildan ya udah biasa sama gue, dan Ricis gue gak tau kemana nih sama Wildan. Ya. Dan kita merindukan hal ini. Ini kita masih bisa rame-rame. Lu lihat Roni ada maskernya, memang udah berjaga-jaga, tapi kita masih bisa deket-deketan tanpa khawatir ada corona. Jadi gitu. Jadi gue gak tahu apakah semua ini gagal, apa semua ini menurut gue adalah hal yang tertunda gitu loh. Ya, kita nggak tahu. Apakah nanti YesD Famous masih bisa sama Big Donte untuk berkolaborasi dengan tim Ricis, dan mungkin gue masih bisa berkreasi dan menjadi kreatif di sana. Oke, gitu aja. Ini video apa ya? Harapan semoga nextnya bisa bersemangat lagi, bisa ngerjain hal-hal kreatif lagi lainnya. Oke, terima kasih udah nonton vlog gue sampai habis, dan jangan nonton setengah-setengah, jangan langsung skip ke bagian ini yang gue mau nutup. Terima kasih semuanya, dan kalau lu belum nonton behind the scene-nya, gue akan taruh di description. Gue akan taruh behind the scene-nya di YesD Famous, gue taruh di description-nya, jadi lu bisa lihat full-nya. Yang ada di sini mungkin nggak bakal ada di behind the scene di sana. Oke, thank you buat semuanya. See you and bye-bye.